ilmu pendidikan, bagaimana cara mengajar anak, bagaimana berposisi sebagai pemimpin, sebagai masyarakat, semuanya dibahas dalam Al-Quran. Tidak ada ilmu yang diabaikan oleh Al-Quran. Maka walaupun saya Bapak dan Ibu bukan pakar bisnis, saya kalau menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Muncul pertanyaan, apakah Al-Quran kalau berbahasa Inggris kita tidak berakal? Nah, jawabannya Bapak dan Ibu, kata para ulama, memang untuk menafsirkan Al-Quran tidak ada bahasa yang bisa dengan detail menafsirkan Al-Quran kecuali bahasa Arab. Hanya satu kata bahasa Arab itu dia hanya mengungkapkan satu kata saja, itu sudah mengungkap banyak sekali dalam Al-Quran. Contoh Bapak dan Ibu, kita sering sampaikan bahwa Al-Quran ada bunyi di sana, was-sama'i dzatir raja'. Ada Bapak dan Ibu juz 30, was-sama'i dzatir raja' wal yaumi was-sama'i dzatir raja'. Langit yang mempunyai hujan. Ar-raja' diartikan hujan. Padahal ar-raja' artinya bukan hujan. Ar-raja' itu dari kata raji'un, itu materi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali artinya. Kenapa Allah mengatakan ar-raja' ketika ingin menjelaskan proses terjadinya hujan? Ar-raja' itu artinya mengembalikan. Langit yang mempunyai ar-raja' artinya langit yang mempunyai kekuatan mengembalikan. Dengan kata-kata ar-raja' Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah bisa menjelaskan bahwa proses turunnya hujan itu dari bawah ke atas, kemudian dikembalikan lagi, diangkat lagi ke atas, kemudian dikembalikan lagi. Hanya satu kata, ar-raja'. Itu maksud saya Bapak dan Ibu. Saya bukan pakar bisnis, cuma saya menekuni Al-Quran, lama menekuni Al-Quran. Bisnis dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala 3 kali membahas bisnis di dalam Al-Quran. Pertama, bahasa Arabnya bisnis itu tijarah. Pertama, tijarah dalam artian perdagangan. Kalau kita berjualan di pasar tuh, itu namanya tijarah. Yang kedua, tijarah dengan makna perdagangan yang menguntungkan. Itu adalah tijarah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tijarah dengan makna perdagangan yang merugikan. Di mana saat itu ada orang Yahudi mengganti hidayah dengan kesesatan, makanya disebut tijarah yang merugikan. Hanya itu yang 3 Bapak dan Ibu pembahasan Al-Quran tentang tijarah, hanya 3 dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu ahli bahasa Arab menemukan kosakata yang unik ketika membahas tentang tijarah. Dalam bahasa Arab itu Bapak dan Ibu, huruf ta dengan ja, huruf ta dengan jim itu adalah kata yang jarang sekali ditemukan dalam bahasa Arab. Ta dengan jim, huruf ta dengan jim adalah kosakata yang sangat
jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Tak dengan jim yang pertama Bapak dan Ibu adalah tijarah, dari kata tajar, artinya perdagangan. Yang kedua nataja, artinya produksi. Yang ketiga murtaji, artinya berharap. Hanya itu Bapak dan Ibu. Jadi tema perdagangan dalam Al-Quran itu tak dengan jim adalah kosakata yang sangat jarang ditemukan dalam Al-Quran, dan itu hanya 3: tijarah, kemudian nataja, kemudian murtaji, dan semua makna yang unik. Tajarah itu artinya perdagangan, nataja artinya produksi atau hasil, murtaji artinya berharap. Berdagang, kemudian produksi, kemudian berharap. Unik sekali artinya, dan tidak ditemukan menjadi 3 saja. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Itu artinya berdagang itu, melakukan perdagangan itu tidak cuma untuk menghasilkan harta yang kita nikmati di dunia. Orang kalau berdagang ada harapan. Orang kalau berdagang ada produksi. Karena dia berdagang, dia akan produksi. Setelah produksi dia akan berharap sama Allah. Maka tema berdagang yang sering kita lakukan setiap hari di pasar itu Bapak dan Ibu, itu tidak sebatas pada pembahasan berdagang di pasar. Apa maknanya? Dagangan kita di pasar itu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar bin Khattab ketika membahas pasar, beliau berkata, karena Umar itu Bapak dan Ibu sering berkeliling di pasar. Setiap hari Umar bin Khattab itu sering berkeliling di pasar, bawa tongkat. Kalau ada yang salah langsung dipukul sama Umar. Suatu ketika beliau berkata, la yabi'u fi suqina hadha illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh berjualan di pasarku ini, kata Umar. Tidak boleh satupun orang yang berjualan di pasar kecuali dia faqih. Arti faqih itu fikih. Fikih itu paham masalah berdagang. Tidak boleh berpasar, tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, kata Umar bin Khattab, kecuali dia faham masalah berdagang itu. Wa illa, kalau dia tidak faham, akal riba sya'a aba, pasti makan riba, baik dia faham maupun tidak faham. Pasti itu Bapak. Maka berdagang itu berat dalam Al-Quran. Berdagang itu berat. Karena berdagang itu berat Bapak dan Ibu, maka surah Shaf ayat 10 ketika membahas tentang dagang itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu panggilan kemuliaan Bapak. Semua yang berat-berat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa baca di Quran dari kalimat berupa ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti setelahnya ada perintah berat yang Allah yang sampaikan. Contoh Bapak dan Ibu, perintah puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Perintah puasa berat, puasa itu. Karena itu dia diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua perintah berkisos. Kalau ada membunuh, dibunuh juga, berat juga. Itu juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Kisos diawali dengan ya ayyuhalladzina. Yang ketiga Bapak dan Ibu, contoh yang ketiga, ketika perintah berperang. Perintah berperang
perang luar biasa beratnya. Itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, wajib untuk kalian berperang. Yang keempat, semuanya di surah Al-Baqarah. Yang keempat, ketika Allah perintahkan kita untuk berwasiat. Wasiat kan tak mati mungkin pakai wasiat, itu berat. Maka juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah sekarang Bapak dan Ibu, Allah mau menjelaskan tentang berdagang. Berdagang itu penting, berdagang itu berat. Allah mulai kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku menunjukkan yang bisa menolong dari adab yang pedih? Bapak Ibu, saya buktikan kenapa tijarah itu berat. Buktinya Bapak dan Ibu, kita semua hafal ayatnya, surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah di ayat-ayat terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini mana lagi ayatnya ayyuhalladzina? Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah. Kalau kalian dipanggil melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Ayo bersegera salat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli perdagangan. Bukti bahwa berdagang berat Bapak lihat yang terakhirnya. Surah Al-Jum'ah itu ada kalimat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Bapak dan Ibu, perdagangan itu pernah membubarkan sholat Jumat. Kita ketahui sholat Jumat itu sholat yang luar biasa beratnya. Orang harus fokus, tidak sembarang bicara kalau hari Jumat. Kalau khotib berkhutbah kemudian ada bicara, sia-sia sholatnya. Yang khotib kalau dia khutbah tidak ada wasiat takwa, sia-sia khutbahnya. Sehingga orang harus fokus kalau sholat Jumat itu. Tapi pernah tidak tahu dalam sejarah sholat Jumat pernah bubar. Padahal Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Khutbah Nabi Muhammad Bapak dan Ibu, tumpilangi sahabatnya Nabi Muhammad, orang-orang mulia semua. Tapi mereka semua bubar ketika ada perdagangan datang. Bubar gara-gara dia baru pantaran. Itu yang baru pantaran. Bubar sholat Jumat. Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idza ra'au tijaratan. Ketika semua jamaah Jumat itu melihat tijarah, perdagangan di luar, Allah kemudian melihat permainan yang sangat